Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Wulandari dengan NIM I1031211035. Dengan adanya video ini, saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas komunikasi persuasif. Permisi Kak, mohon maaf mengganggu waktu joggingnya sebentar, sekitar 10 menitan. Ya, silakan. Nah, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Nur Faiza. Kesibukan kakak apa sekarang? Saya sekarang sedang berkuliah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Indah Wulandari, mahasiswa keperawatan dari Untan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai hipertensi. Nah, sebelumnya kakak udah tahu belum apa itu hipertensi? Darah tinggi? Ya benar. Nah, apakah kakak pernah memiliki riwayat penyakit hipertensi? Kalau saya pribadi, saya belum memiliki riwayat tersebut, tapi ibu saya memiliki riwayat hipertensi. Nah, di sini saya akan memberi tahu pada kakak apa saja sih organ-organ yang terkena dampaknya kalau kita mengalami hipertensi. Nah, yang pertama tuh dari atas yaitu otak. Nah, biasa kan kakak pernah dengar nggak sih kalau orang yang kena hipertensi itu biasa kena stroke? Oh, pernah. Itulah dia penyebabnya, karena kan kalau otak kita kan menginstruksi bagian tubuh kita yang lain untuk bergerak kan. Nah, kalau otak kita mengalami gangguan, nah itu menyendat pergerakan tubuh kita. Biasa kan kalau stroke itu kan tidak seluruh bagian, tapi hanya setengah biasanya kan. Nah, yang kedua tuh bisa kena ke mata. Biasanya kalau hipertensinya udah kambuh tuh, dia matanya agak rabun-rabun gitu kalau lihat. Nah, kalau udah ada gejala kayak gitu, kita boleh cekkan tensi darah kita ke dokter atau ke puskesmas terdekat, atau bisa gak kalau ada kenalan tetangga atau orang rumah yang bisa mengukurkan tensi darah tuh boleh dicekkan. Kemudian yang ketiga tuh jantung. Nah, ini kan yang paling parah kan, karena jantung kan tuh kayak inti lah dari organ tubuh kita semua. Biasanya tuh kalau orang yang kena hipertensi, jantung itu mengembang karena kerja jantung kita tuh lebih cepat gitu. Kayak misal kita olahraga, kakak tahu kan kalau kita nge-gym tuh pergerakan tubuh kita kan semakin sering kan, jadi otot kita membesar kan. Semakin keras gerak otot kita tuh makin besar agak otot kita kan. Nah gitu gak jantung kita, kalau misal jantung kita bekerja lebih keras, lebih cepat gak mengembangnya jantung kita, kayak membesar lah gitu. Nah itu tuh membahayakan, bisa jadi kena serangan jantung. Terus yang keempat tuh bisa kena ke ginjal. Nah gimana sih kita bisa tahu kalau hipertensi kita tuh udah menyerang ginjal? Nah kita tuh bisa lihat dari air kencing kita. Kalau air kencing kita ada berbusa atau berbuih gitu, nah boleh kita cekkan tekanan darah kita. Terus yang terakhir tuh bisa kena ke kaki. Nah kan kita biasa tuh banyak orang yang nanya kan, kalau kena hipertensi itu bisa nggak sih sembuh? Nah kalau menurut medis sih bisa, tapi tuh pola makan orang tersebut tuh harus baik, pola hidupnya juga harus baik, nggak boleh kayak yang sebelumnya gitu. Hipertensi juga bisa terjadi karena keturunan. Nah itu nggak bisa kita hindari sih kalau keturunan, tapi bisa kita cegah, bisa kita pulihkan lah gitu. Terus cara kita menanganinya tuh dengan beraktivitas atau berolahraga. Minimal tuh 1 hari 30 menit gitu lah untuk orang yang kena hipertensi. Karena dalam 30 menit tuh kita tuh bisa menurunkan tensi darah kita sebanyak 10. Jadi misalnya tensi darah kakak tuh 130, nah bisa berkurang jadi 120, kan lumayan tuh kan. Nah, terus yang kedua tuh dengan, kalau biasa kan orang yang hipertensi itu gemuk kan, badannya besar. Nah itu tuh boleh diturunkan berat badannya dengan makan makanan yang bergizi. Apa sih makanan-makanan yang bergizi tuh? Contohnya tuh kayak buah-buahan, sayur-sayuran, nah kayak gitu. Buah-buahan itu kan mengandung kalium kan. Kalium itu fungsinya untuk mengatur cairan dalam tubuh kita, termasuk darah. Nah jadi itu dia mengatur cairan darah itulah. Terus
Ada enggak yang kakak mau tanyakan tentang hipertensi? Jadi ini kan di rumah ini karena ibu saya kan memiliki riwayat penyakit hipertensi. Nah, di situ jadi kami sekeluarga di rumah mengurangi penggunaan garam. Nah, apakah itu bisa membuat saya terhindar dari hipertensi? Nah, bisa sekali karena hipertensi itu bisa disebabkan dari makan makanan yang tidak sehat gitu. Kayak makan makanan yang asin-asin gitu tuh bisa menyebabkan memicu tekanan darah kita gitu. Terus saya mau izin ngecek tekanan darah kakak, Ya, boleh? boleh, silakan. Sebelumnya kakak pernah dicek tekanan darahnya enggak? Pernah, tapi itu udah lama. Dulu kelas 10 SMA. Siapa yang ngecek kalau boleh tahu? Dari pihak puskesmas. Oh. Kalau di rumah ada standby untuk ngecek-ngecek kayak gini enggak? Belum ada. Biasanya tekanan darah kakak tuh normal atau tinggi atau rendah? Normal ke rendah sih. Kadang normal, kadang juga rendah. Tekanan darah kakak ini cenderung normal. Mungkin karena kakak udah prepare kali ya enggak makan makanan yang asin. Iya. Mungkin karena takut keturunan dari Iya. ibunya. Udah antisipasi sih. Soalnya zaman sekarang kan memang banyak yang lansia sih yang kena hipertensi gitu. Kan gini nih Kak, saya kan nggak ada ngerasain kayak gejala apa-apa gitu. Saya kayak merasa sehat-sehat aja gitu. Nah itu tuh bisa apa ya namanya? Kena hipertensi iya, gitu, gitu. Kak. Nah, hipertensi itu memang ada penyebabnya, kayak ada gejalanya kayak pusing, kayak mual-mual gitu. Tapi banyak juga yang kena hipertensi walaupun nggak ada gejala. Jadi itu kita sebaiknya rutin ngecek tekanan darah kita, takutnya nanti tiba-tiba drop gitu. Sebaiknya sih dicek rutin gitu. Rutinnya tuh kapan aja ya Kak? Seminggu sekali boleh sih atau sebulan sekali gitu. Makanya kebanyakan orang sekarang ngecek pakai yang digital, itu kan nggak harus orang kesehatan kan yang ngeceknya, itu bisa orang awam juga bisa ngecek pakai itu. Masih ada yang mau ditanyakan nggak Kak? Kayak kan kita kan gini, makan makanan yang bisa mengurangi hipertensi gitu, yang bisa menurunkan gitu, makan makanan apa gitu contohnya? Kayak buah-buahan, kayak sayur-sayuran tadi yang saya bilang. Biasa tuh kalau orang yang kena hipertensi itu makannya timun kan biasa diparut gitu. Itu bisa menurunkan tekanan darah sih, soalnya saya juga pengalaman kayak gitu. Masih ada yang mau ditanyakan Kak? Sepertinya cukup Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya membuat video. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, panggil saja Indah. Saya mahasiswa keperawatan Untan semester 1. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada kakak mengenai penyakit hipertensi. Sebelumnya saya mau tanya nih, kakak pernah enggak memiliki riwayat penyakit hipertensi? Kalau riwayat tuh saya belum pernah Kak. Untuk keluarga sendiri kayaknya udah, dan adik saya sendiri. Adik saya tuh kayaknya pernah tumbang, hampir stroke gitu, itu gara-gara hipertensi kayaknya. Maka dari itu saya bakalan ngejelasin mengenai apa sih penyebab dari hipertensi, terus apa sih organ-organ yang kena dampaknya dari hipertensi itu, terus gimana sih cara mencegahnya supaya masyarakat di sini ini berkurang penyakit hipertensinya, biar tidak banyak yang kena penyakit hipertensi gitu. Nah, di sini saya bakalan ngasih tahu apa sih organ yang kena dampaknya kalau kita kena penyakit hipertensi gitu. Yang pertama tuh otak. Nah, kalau kita udah kena penyakit hipertensi itu tuh bahaya buat otak, karena kan otak tuh kayak memerintah organ tubuh kita yang lain buat bergerak. Nah, kalau otak kita udah kena gangguan, itu organ tubuh lain kan siapa gitu yang merintahnya kalau bukan otak kan. Nah, jadi itu bisa berpengaruh dengan penyakit stroke, kayak yang tadi kakak bilang keluarganya pernah kena penyakit stroke gara-gara hipertensi. Terus yang kedua tuh bisa kena ke mata. Kalau orang yang kena hipertensi itu biasanya matanya tuh buram gitu kalau ngelihat, terus cepat minusnya gitu. Lalu yang ketiga tuh bisa kena ke jantung. Nah, kalau orang yang kena hipertensi tuh jantungnya tuh bakalan bekerja lebih cepat gitu. Jadi jantungnya tuh bisa membesar atau mengembang. Kayak misalnya kita olahraga. Kalau kita olahraga secara rutin kan, misalnya nge-gym gitu tiap hari. Nah, itu kan bisa membuat otot kita tuh membesar gitu. Lalu itu tuh bisa menyebabkan orang tuh kena serangan jantung. Nah, itulah bahayanya hipertensi. Selain dapat menyebabkan stroke, bisa juga dapat terkena serangan jantung gitu. Terus yang ketiga tuh bisa kena ke yang keempat tuh bisa kena ke ginjal. Nah, kalau orang yang kena hipertensi itu dia tuh kencingnya tuh berbuih atau berbusa gitu. Jadi kalau misalnya kakak merasa kencingnya udah berbuih atau berbusa tuh boleh dicek ke puskesmas terdekat, boleh cek tensi atau ke orang-orang yang bisa ngeceknya lah. Lalu yang kelima tuh bisa kena ke kaki kita. Tadi kan dari atas sampai bawah. Yang pertama tuh otak, mata, jantung, ginjal, terus kaki. Nah, apakah orang-orang yang pernah kena hipertensi itu bisa sembuh? Banyak yang nanya kayak gitu. Jadi jawabannya tuh bisa sembuh, tapi pola makan orang tersebut tuh atau pola hidupnya tuh harus berubah, nggak kayak dulu. Kan hipertensi bisa juga disebabkan karena pola hidupnya yang tidak baik, terus bisa juga dari keturunan. Nah, yang pertama tuh buat kita mengurangi atau mencegah hipertensi itu dengan aktivitas atau olahraga. Olahraga tuh bisa mengurangi hipertensi 10, misalnya tensi kakak ini 130. Nah, bisa berkurang 10 jadi 120. Nah, itu kan udah lumayan tuh normal kalau untuk anak remaja kan. Kalau olahraga tuh kan kita minimal orang yang kena hipertensi itu 30 menit lah sehari. Itu minimal, boleh lebih. Nah, jadi kan kehidupan kita, pola hidup kita tuh jadi lebih teratur gitu kalau kita udah menjalani olahraga kan. Terus enak juga badannya. Lalu yang kedua tuh bisa dengan diet. Kadang kan kalau orang yang kena hipertensi itu kan badannya cenderung besar kan. Nah, jadi tuh dia tuh harus menurunkan berat badannya, setidaknya jangan ideal lah, atau batas ideal tuh 10 kilo setelah ideal gitu. Misalnya ideal kita 45, setidaknya tuh 55 tuh kita udah bisa, berat badan kita segitu gitu. Nah, jadi segitu ya yang bisa saya jelaskan. Apakah boleh atau ada pertanyaan? Ini Kak, kalau makanan yang asin-asin tuh bisa Kak memicu hipertensi? Oh, bisa, karena
makanan yang asin-asin tuh kayak gorengan gitu kan, asin-asin. Nah itu tuh memicu lemak kita buat timbul, jadi bisa memicu hipertensi juga kan. Kalau orang yang lemaknya kebanyakan kan obesitas. Nah obesitas tuh biasanya orang yang kena hipertensi gitu. Nah kalau misalnya orang yang diet tuh bisa makan makanan yang bernutrisi seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah sayur-sayuran tuh kan atau buah-buahan kan tidak harus mahal kan, kayak anggur, apel tuh kan mahal. Nah kita bisa makan kayak pisang, kayak pepaya. Buah-buahan tuh kan mengandung kalium, jadi tuh bisa mengatur cairan di dalam tubuh kita, kayak darah kita diatur sama buah-buahan tersebut. Jadi lebih membaik lah pola makan kita. Terus apakah kakak berkenan saya cek tekanan darahnya? Boleh kak. Biasanya tekanan darah kakak berapa? Kalau tekanan darah saya sendiri itu rendah ya kak. Kakak pernah nggak mengalami gejala-gejala tekanan darah rendahnya tuh? Kalau tekanan darah rendah tuh biasanya kan sering pusing gitu kan, kalau dari habis baring langsung duduk, langsung berdiri, nah itu pasti pusing. Iya. Itu saya sering. Biasanya orang yang kena darah rendah memang berpusing-pusing ngambang gitu. Pernah nggak kayak kencingnya berbuih? Biasanya kan kita nggak sadar kalau darah kita tuh tinggi gitu. Nah itu enggak pernah sih, belum pernah dan jangan sampai sih kak. Biasa tuh orang tuh nggak sadar kalau tekanan darahnya tuh tinggi, makanya kita tuh harus rutin buat ngecek, atau bisa juga beli alatnya. Kan alatnya nggak ada yang digital, jadi gampang gitu. Yang Digital. digital tuh kan lebih nyaman ya kak, langsung angkanya Iya. menunjukkannya ya. Makanya biasa orang yang awam tuh belinya yang itu, bukan yang manual kayak gini. Tekanan darah kakak nih cenderung rendah ya kak, 80/60. Ada merasakan gejala-gejalanya enggak? Nah, itulah sering pusing ya tuh kak akhir-akhir ini. Kalau sekarang nih, kan sekarang lagi rendah-rendahnya nih, 80/60. Nah, itu semenjak kemarin tuh demam, memang setiap pagi tuh rasanya pusing terus. Setiap pagi ngambang terus kepala tuh nggak tahu apa, mungkin gara-gara tekanan rendah ya. Iya sih, kalau saya sarankan sih minum obat-obatan untuk naikkan tekanan darah, soalnya bahaya juga kalau tekanan darahnya rendah, bisa pingsan. Takutnya pas lagi kegiatan-kegiatan apa gitu pingsan atau enggak kuat tubuhnya. Kan kalau perempuan tuh ada siklusnya kan, tiap bulan tuh mens. Nah, jadi harus minum lah tuh buat naikkan tekanan darah supaya enggak makin rendah. Kalau mens kan darahnya keluar terus tuh. Nah itulah kak, saya pun juga lagi haid nih kebetulan. Oh, mungkin karena itu kali jadi darahnya rendah. Mungkin karena itu kak, saya jadi makin pusing setiap pagi. Sebelumnya kakak udah pernah cek-cek kayak gitu enggak? Atau pernah lihat benda kayak gini nih, barang ini? Nah, pernah di rumah dulu ada kayak gini yang apa yang Digital. digital. Nah, Berarti itu. kakak rutin lah ya ngecek tekanan darah gitu. Rutin, cuman sekarang udah. Soalnya biasa yang rutin ngecek tuh orang yang darah tinggi. Biasa tuh orang yang darah tinggi tuh cenderung cepat marah, karena kan itu respon dari otaknya yang terganggu tadi tuh kan. Kalau yang Pak D kakak tadi tuh gimana respon otak dia, suka marah ke atau
gimana gitu? Nah, kalau sekarang sih udah enggak ya Kak. Dulu juga enggak, cuman mungkin ada sesuatu lah dulu tuh yang sampai menyebabkan mungkin respon otaknya itu ya benar-benar mungkin lagi marah jadi kayak gitu. Biasa tuh kalau udah tensinya tinggi tuh bisa menjalar kemana-mana gitu Kak. Jadi tuh bahaya buat tubuh. Kadang pun yang kena hipertensi itu orang-orang yang tua gitu. Kalau kayak kita nih jarang, cenderung ke darah rendah kayak kakak tadi tuh. Kadang pun ada gak yang nggak sadar kalau dia tuh darah tinggi, pas cek tiba-tiba tuh udah tinggi ya gitu. Padahal dia nggak merasakan gejala-gejalanya kayak pusing, mual-mual tuh juga termasuk gejala hipertensi. Saya juga kadang sering mual-mual itu hipertensi ke saya kan juga Kan- darah rendah nih kan. Kalau darah rendah kan pusing gitu kan. Nah jadi tuh bisa gak memicu kita buat muntah gitu. Itu respon dari tubuh kita juga. Nah kalau bisa sih kakak minum obat aja supaya nggak makin rendah gitu. Soalnya udah rendah sekali dah segitu tuh. Saya beli obat di apotek. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kak? Udah sih Kak kayaknya. Infonya juga udah jelas, udah lengkap. Oke, makasih kak udah bantu saya bikin video. Dah, makasih.